Ala wis dilakoni wae engko iso-iso dhewe. Kesannya seperti itu, tapi tidak persis begitu. Jadi ya dilakoni saja kita dapat pengalaman sih, tapi kalau tidak ada unsur refleksinya ya tidak belajar kita. Jadi learning by doing itu bukan berarti yang kita tidak perlu baca buku, kita harus dilakoni saja, tidak begitu. Pengalaman ya, tapi untuk memahami pengalaman itu kita perlu refleksi. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, malam hari ini kita memulai sesi baru. Jadi kita awali, sebenarnya saya ingin mengawalinya kemarin mungkin Ki Hajar ya, tapi Ki Hajar sudah sangat sering kita angkat, maka saya ambil beliau, John Dewey. Baik, kita mulai sekarang. Sekarang kita mulai gagasan-gagasannya John Dewey lagi, kembali ke tema utama kita, sampai nanti ke inti kajiannya tentang guru. Model belajar yang banyak dikaitkan dengan John Dewey, ya konsep beliau sendiri, orang sering menyebutnya learning by doing. Learning by doing ini tidak sama persis dengan apa ya, mungkin kalau kita sehari-hari ada ala wis dilakoni wae engko iso-iso dhewe. Kesannya seperti itu, tapi tidak persis begitu. Jadi ya dilakoni saja kita dapat pengalaman sih, tapi kalau tidak ada unsur refleksinya ya tidak belajar kita. Jadi learning by doing itu bukan berarti yang kita tidak perlu baca buku, kita harus dilakoni saja, tidak begitu. Pengalaman ya, tapi untuk memahami pengalaman itu kita perlu refleksi. Mungkin di antara yang bisa membantu refleksi ya baca-baca buku juga. Perlu diberi petunjuk juga dan lain sebagainya. Jadi learning by doing itu maknanya antara lain yang pertama, kita harus ikut aktif dalam kegiatan belajar. Siswa harus berpartisipasi aktif yang belajarnya diperoleh melalui interaksi langsung dengan lingkungan, dengan kehidupan. Jadi dasarnya yang kedua itu ya, pengalaman sebagai dasar pembelajaran. Itulah learning by doing. Kalau ingin menyadarkan siswa-siswa bahwa kebersihan itu menyenangkan, ajak mereka bersih-bersih sampai ruangannya bersih misalnya, terus sadarkan mereka, nah kalau bersih gini kan enak gitu. Ini contoh sederhana seperti apa learning by doing. Kalau kalian ingin misalnya, Pak adik saya itu loh Pak kecanduan HP sampai segitunya misalnya, padahal kamu sendiri yang nyontoin. Nah caranya gimana? Dek, ayo bareng-bareng kita 2 jam ke depan tidak usah pegang HP. Ayo mainan yang lain, apa catur, apa gitu, coba ya. Setelah itu, setelah main, sadarkan dia, no dek, tidak pegang HP kan asik juga toh. Tidak harus pegang HP, ternyata ada banyak permainan yang sama-sama asik. Ini salah satu contohnya. Bagaimana pentingnya learning by doing. Kalau ada teman-teman yang kebetulan guru atau ustadz atau ustadzah, strategi learning by doing ini praktek. Tidak hanya diceramai, tidak hanya disuruh baca buku.
Ya meskipun nanti materi tertentu perlu dukungan buku, tapi pada intinya siswanya diajak aktif belajar dari pengalaman. Atau gurunya merancang situasi agar muridnya belajar sesuatu, menciptakan pengalaman itu. Misalnya melatih murid-murid kita agar tahu sopan santun bertamu misalnya. Ajak saja bertamu. Tunjukkan seperti apa tata cara, tata krama bertamu. Gimana kalau disuguhi, gimana kalau pamit, gimana kalau... Ini yang disebut learning by doing. Jadi siswanya aktif belajar dari pengalaman. Teori apapun ya disambungkan dengan praktek. Ini tadi ya hubungannya dengan pragmatisme. Karena kok ada teori tidak nyambung dengan pengalaman sehari-hari, ini teori ini perlu dipertanyakan. Maka teori diuji dengan praktek. Mungkin eksperimen, mungkin bikin proyek-proyek, diskusi-diskusi, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Ini yang disebut learning by doing. Biasanya belajar seperti ini jauh lebih masuk. Jadi jauh lebih bisa kita pahami daripada yang sekedar baca buku. Kenapa? Karena kita ngalami langsung. Jadi ngalami langsung itu ya apa ya, kalau bahasa dulu ada psikologi itu ada frekuensi vibrasinya, itu ya langsung terasa. Latihan naik motor dengan simulasi motor seperti di kantor polisi cuma simulasi, itu rasanya beda mesti. Karena apa? Praktek itu ya kita ketemu sampai detail situasinya. Maka di antara strategi mengajar learning by doing itu ya dengan cara gurunya menciptakan situasi, merancang pengalaman belajar. Jadi istilahnya memang pengalaman belajar. Ada kita belajar dari pengalaman. Kok Pak ini anak ini introvert, Pak tidak ngalami apa-apa. Ciptakan pengalaman itu biar dia belajar. Mungkin disuruh, ayo sekarang latihan nulis surat. Nulis surat itu di situ ada pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran mengungkapkan perasaan, pelajaran etika sopan santun, pelajaran. Meskipun sekarang saya tidak tahu apa masih ada pelajaran nulis surat, mestinya masih ada ya. Meskipun kalian di lapangan sudah jarang nulis surat. Kalau dulu apalagi yang sedang pacaran itu ya pekerjaannya nulis surat. Meskipun sering ketemu, tapi surat itu ada seninya sendiri. Kadang-kadang satu surat itu bisa menghabiskan satu buku itu. Salah satu huruf saja dirobek diganti, salah sampai perfect zaman dulu. Dan itu nyeni, terus dibaca lagi kalimatnya gitu. Ini ada yang tidak cocok, ini kurang romantis, ada. Itu kalian tidak sadar belajar bahasa Indonesia. Cara bikin kalimat yang indah, cara bikin kalimat yang menyentuh. Ini bagian dari contoh learning by doing. Kalau sekarang kan kalian tidak pakai itu ya, pokoknya kangen ya pakai gawe simbol miss you, terus emoticon. Kalian merengut tapi emotikonnya senyum. Tidak apa-apa ya aku ganggu malam-malam, tidak apa-apa senyum gitu. Padahal jengkel itu lagi asik-asik main game. Diganggu saja gitu. Bisa begitu ya. Kita hari ini situasinya kurang romantis, tidak seperti dulu, kurang indah. Kalian kalau malas ngomong ya pokoknya bisa bales chattingan WA itu isinya emoticon kabeh. Yang satu jempol, selanjutnya begini, selanjutnya lagi itu ngomong apa itu. Kayak itu peradabanmu hari ini itu. Kadang-kadang cuma nulis assalamualaikum aja kamu males tau nulisnya pokoknya ASS. Lah iya, kamu itu meso apa salam itu. Ya. Baik, itu situasi kita hari ini.
Yuk, belajar ya, learning by doing, sambil praktek yang baik-baik kita belajar. Kalau sedang jadi guru, ciptakan pengalaman itu untuk anak-anak kita. Karena seperti saya bilang tadi, di antara ketergantungan anak-anak kita pada gadget, pada HP, itu karena mereka tidak tahu ada banyak aktivitas lain yang tidak kalah asiknya dibandingkan main HP. Dan kita tidak pernah ngajak mereka ke situ. Coba adikmu diajak, yuk dek, yuk bikin belumbang, yuk memelihara ikan, yuk dek, gitu loh. Adiknya diajak yang macam, biar dia tahu, ngerti pengalaman macam-macam. Sekali-sekali diajak mancing yang beneran, bukan mancing di pemancingan setelah pesen ayam bakar sama gurame. Mancing yang beneran, biar dia, itu bagian dari life skill kan. Biar dia tahu. Dan kita tidak tahu kan peradaban kita ini jadi seperti apa. Bisa saja tambah maju, bisa saja hancur. Bisa saja tiba-tiba listrik sumber dayanya habis, tiba-tiba ada Google tutup terus semua. Itu kalau kita tidak siap dengan itu, bisa depresi semua kita. Ketika ada perubahan situasi, maka ciptakan pribadi-pribadi yang siap menghadapi apapun. Caranya apa? Pengalamannya harus luas. Untuk bisa luas, selain ngalami sendiri, bisa juga dirancang, diciptakan pengalaman itu, biar mereka ngalami. Itu yang disebut learning by doing. Jadikan ini alternatif ya kalau besok ngajar. Apalagi ngajar anak-anak. Ini seperti saya bilang tadi, John Dewey mengamati anak-anaknya. Ternyata lebih masuk dengan model learning by doing. Nah, ini ada satu quotes menarik. Pak, di rumah saja kan bisa. Kan tidak harus sekolah, Pak. Kenapa harus sekolah? Itu satu kalimat dari beliau. The school is simply that form of community of life in which all those agencies are concentrated that will be most effective in bringing the child to share in the inherited resource of the race and to use his own powers for social ends. Oke, tidak saya ulang ya bahasa Inggrisnya, tetap kamu roaming masalahnya. Kita lihat maksudnya apa. Kita ambil highlight beberapa ya kalimatnya. Yang pertama, kenapa harus sekolah? Karena sekolah itu hakikatnya community of life, community life. Jangan dikira sekolah itu sesuatu yang terpisah dari hidup ini, yang terpisah dari masyarakat. Sekolah itu juga bentuk kehidupan sosial. Bagian dari pengalaman hidup. Dari kalimat pertama ini sederhananya, kalau orang tidak sekolah, dia tidak mengalami pengalaman sekolah ini. Pengalaman sekolah juga sesuatu. Kalian boleh sih Pak, saya belajar sendiri di rumah juga pinter kok Pak. Yang sekolah saja kadang tidak mikir misalnya. Kamu kan sering begitu. Loh enggak, sekolah itu sendiri pengalaman. Kita hidup bersama teman, bersama orang lain, secara terstruktur. Kita mengalami bagaimana rasanya belajar, rasanya diajar, membentuk mental kita untuk terbuka, dibentuk, dan lain sebagainya. Community of life. Dengan sekolah misalnya kita dilatih, tahu caranya kalau diajari, harus menerima, cara menerimanya bagaimana, ini kan penting. Cara patuh itu bagaimana? Di masyarakat juga diperlukan kemampuan untuk patuh atau taat. Cara kreatif bagaimana? Di situ juga diajarkan. Jadi sekolah itu community of life. Jadi bagian dari hidup itu sendiri. Jadi bisa kalian tidak sekolah tetap pinter, tapi pengalaman sekolah kamu tidak punya. Pengalaman sekolah itu juga kehidupan itu sendiri. Yang kedua, Pak, kalau sekedar pengalaman kan bisa saja toh Pak, diatur-atur, dirancang-rancang. Iya, tapi di sekolah agencies are concentrated.
Semua agennya, semua unsurnya ngumpul. Di sekolah ada guru, ada kurikulum, ada lingkungan belajar, ada. Jadi unsurnya lengkap kalau di sekolah. Kalau di rumah atau kalian merancang sendiri mungkin tidak selengkap itu. Jadi agencies are concentrated. Baik, itu alasan kedua. Alasan ketiga, inherited resource of the race. Sekolah itu biasanya sifatnya komunal. Di sekolah, apakah itu sekolah swasta atau negeri, negara atau swadaya masyarakat, di situ ada ideal mewariskan budaya dan intelektual. Jadi sekolah memudahkan anak mengakses warisan-warisan budaya intelektual dari generasi sebelumnya. Seni, bahasa, moral, teknologi, dan lain sebagainya. Yang dari situ dia bisa menghargai capaian masa lalu untuk membangun masa depan. Yang ketiga, yang keempat, kenapa harus sekolah? Use his own powers for social ends. Mengembangkan kekuatannya sendiri, potensinya sendiri demi kebaikan sosial. Di sekolah, anak dididik tidak hanya berkembang jadi lebih hebat, lebih pintar, dan lain sebagainya. Tapi juga dididik sebagai pribadi yang kontributif terhadap masyarakat. Jadi pribadi yang sadar sosial. Ini yang sulit didapat kalau kalian belajar sendiri-sendiri. Jadi di sekolah nanti, ya tentu saja sekolah yang ideal ya, seperti yang dirancang oleh John Dewey ini, kita juga dilatih untuk jadi manusia yang tahan hidup dengan orang lain, tahan berbeda, mau menerima yang beragam. Itu di sekolah adanya. Kalau kalian belajar sendiri agak sulit. Karena belajar sendiri kan individual. Kalau di sekolah berkelompok, sosial. Jadi ini ya, kalau ada yang tanya kenapa harus sekolah. Cuma ini jawabannya John Dewey ya, bukan dari saya. Karena kadang-kadang di rekaman itu terus dipotong-potong, kelihatannya saya hebat sekali. Bisa ngomong macam-macam loh. Wong itu saya coba ngutipi tokoh-tokoh seperti ini. Jadi semoga kalian tidak tertipu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi John Dewey ini pernah mendirikan sendiri namanya Experimental School tahun 1896 untuk anak-anak usia 45 tahun, itu mungkin PAUD TK ya, sampai 13 tahun lulus SD lah. Coba lihat kurikulumnya, unik dia. Anak-anak 45 tahun itu diajak masak, jahit, mungkin main-main pertukangan apa gitu. Itu tidak terbayangkan ya. Jadi lebih makanya tadi learning by doing. Umur 6 tahun diajak nanam pohon, nanam gandum, nanam apalah kalau di sini nanam-nanam, terus hasilnya dijual ke pasar. Bayangannya John Dewey loh, menjual ke pasar itu kan punya skill, juga perlu matematika. Dijual berapa, kembaliannya berapa, ini perlu kemampuan matematika. Nanti nanam-nanam juga perlu ukuran-ukuran, perlu pelajaran biologi di situ, perlu macam-macam. Jadi 6 tahun diajak nanam pohon, gandum. Umur 7 tahun diajak bikin gua-guaan, semacam gua mungkin dibikin dari batu, dari apa, terus di dalamnya bareng-bareng belajar tentang prasejarah. Mungkin sambil diajari dulu manusia prasejarah hidupnya di gua-gua seperti ini, itu anak lebih tertarik. Jadi tidak harus studi tour kemana-mana, bikin sendiri saja alat-alat untuk belajarnya. Umur 8 tahun belajar navigasi, tentang arah, tentang orientasi dan lain sebagainya, termasuk belajar surviving.
Gimana kalau hidup sendiri, gimana seperti Robinson Crusoe dan lain sebagainya. Umur 9 tahun, sekitar kelas 3 SD, baru belajar sejarah, tapi sejarah lokal. Dan juga geografi. Umur 10 tahun belajar sejarah era kolonial. Mungkin ini maksudnya sejarah yang lebih global. 11-12 tahun mulai belajar tentang pengalaman anatomik, tentang struktur tubuhnya, biologi, ekonomi, politik sedikit dikenalkan, termasuk contohnya fotografi juga dikenalkan. Umur 13 tahun mereka bisa membangun klub debat sendiri. Ini untuk critical thinking-nya. Oh, itu bisa dibayangkan ya, lulusannya sekolah experimental school ini. Jadi anak yang mandiri sudah mereka. Beraktivitas sendiri, bisa berpikirnya ya jalan. Kata John Dewey, anak pergi ke sekolah untuk membuat sesuatu. Memasak, menjahit, mengolah kayu, dan membuat perkakas melalui tindakan konstruksi sederhana. Dan dalam konteks ini, sebagai akibat dari tindakan tersebut, dia mengartikulasikan pelajaran membaca, menulis, dan kalkulus. Masak misalnya kan ya perlu nanti baca buku resepnya. Berapa kilo ini, kemudian berapa, itu kan juga belajar. Baik, ini contoh ya, aktivitas learning by doing di experimental school-nya John Dewey. Silakan kalian bikin. Cuma saya tidak tahu kalau kalian ikut sekolah ini lulus apa enggak. Iya. Waduh, padahal itu umur 8 tahun sudah belajar navigasi. Kalian disuruh nyebut tenggara itu mana, barat daya itu mana, ya masih nggak paham kok wolak-walik. Baik ya, oke, ini contoh. Yo, kita mungkin punya konteks sendiri yang bisa bikin kurikulum kita sendiri. Ini versi beliau. Kita lanjutkan. Ini masih belum ketemu gongnya. Ya wes, ini langsung digongi saja terakhir. Belum ya? Masih panjang. The aim of education is to enable individuals to continue their education. Ini menarik. Pak, serumit itu tadi, pada akhirnya tujuannya kemana? Tujuan pendidikan itu untuk membuka kemungkinan seorang individu melanjutkan pendidikannya. Jadi tujuan pendidikan, kata John Dewey, menciptakan individu yang mampu belajar mandiri, berpikir kritis, mengevaluasi dirinya, dan mengembangkan dirinya. Jadi tujuan puncaknya belajar adalah kesediaan dia untuk terus belajar. Tujuan pendidikan itu bukan hasil akhir pendidikan itu apa, tapi pendidikan yang berkelanjutan. Ini kalimatnya filosofis. Jadi pendidikan yang baik adalah pendidikan yang membekali kita dengan kemampuan, minat, sikap untuk terus belajar sepanjang hayat. Pendidikan harus menanamkan kecintaan terhadap belajar, bukan sekedar memberi informasi yang nanti ditanyakan waktu ujian. Kalau siswa-siswa, murid-murid sudah senang belajar, tidak kita perintahkan belajar pun mereka akan belajar. Kalau kita memaksa mereka belajar sampai pada akhirnya mereka benci dengan belajar, mungkin saja mereka pinter, kaya informasi, tapi untuk selanjutnya dia tidak akan berkembang. Kenapa? Dia tidak suka belajar.
Kenapa dia tidak suka belajar? Trauma, karena proses pendidikannya memaksa. Mungkin ada yang pinter sekali ngaji atau bahkan sampai hafal Al-Quran, tapi tidak suka ngaji. Karena mungkin untuk dia bisa ngaji orang tuanya memaksa. Bahkan mengancam. Semoga tidak menyiksa. Sampai anaknya menganggap bahwa mengaji itu pengalaman traumatik. Pada akhirnya mungkin dia bisa hafal Quran, tapi setelah itu dia tidak akan mau memeliharanya. Mungkin dia malas ngaji, mungkin. Kenapa? Pengalaman ngaji bagi dia pengalaman traumatik. Semoga tidak ada yang seperti ini. Tapi berarti apa? Jangan dikira proses itu sepele. Jangan dikira prosedur itu hanya pelengkap saja. Ini penting, karena jangan sampai siswa-siswa kita rankingnya tinggi, tapi setelah itu begitu lulus, begitu lepas dari kelas kita, dia merasa bebas, merdeka, boleh apa saja. Dia tidak ingin mengembangkan ilmunya, tidak ingin melanjutkan pengembangan dirinya, karena dia merasa sekarang bebas, karena sebelumnya dia sangat terkungkung atau terikat. Ini ya yang harus kita hati-hati. Maka kata John Dewey, pendidikan yang sukses itu parameternya antara lain lahirnya manusia-manusia pembelajar yang mau senantiasa belajar, mengembangkan dirinya, mengupgrade dirinya jadi lebih baik dan lebih baik. Kuncinya di situ. Jadi ini yang harus kita ingat-ingat ya. Mungkin ada di antara kalian yang lebih suka kajian seperti ngaji filsafat ini dibandingkan waktu di kelas. Kenapa begitu? Mungkin karena kalau di kelas itu ada banyak aturan, ada banyak norma, ada harus begini, harus begitu, target ini, target itu. Kalian merasa terkungkung, tapi begitu masuk ke sini sak karepmu. Datang atau tidak, sak karepmu, paham atau tidak, terserah. Justru kalian terus bisa santai, bisa enjoy, bisa menikmati. Nah, berarti karena kalian sudah besar sekarang, sudah dewasa, ciptakan sendiri momen itu untuk dirimu dalam konteks belajar. Mungkin sesuai jurusan kalian masing-masing. Karena itu tadi, kuncinya justru bukan orang ini jadi apa, tapi orang ini siap belajar lebih jauh tentang apa saja. Ini berarti pendidikannya sukses. Hasil akhirnya adalah kesediaan untuk belajar lagi terus-menerus. Kalau sudah nyampe satu target, ya target selanjutnya. Nyampe satu target, target selanjutnya. Kalau bahasanya Al-Quran ya fa'idha farota fansub. Jadi tidak ada hasil final dalam belajar. Karena kita sebagai manusia selalu saja ada kurangnya, dan realitas ini senantiasa berubah, yang memerlukan belajar terus-menerus sepanjang hayat. Nah, makanya daripada ada kium urip kuwi mampir ngombe, kita ganti saja sekarang urip kuwi mampir sinau. Mampir sebentar untuk belajar, mengupgrade diri kita semaksimal yang kita mampu, sebaik yang kita bisa. Dan proses kita menjadi sebaik yang kita bisa itulah nanti yang akan dihisab, dinilai oleh Allah. Oke, baik. Nah, setelah ini ada beberapa quotes tambahan. Materinya finalnya di sini. Ambil nafas dulu tapi. Oke ya, sebelum kita masuk ke beberapa kalimat kunci menurut saya. Kalimat filosofisnya John Dewey. Itu yang pertama.
Without some goals and some effort to reach it, no man can live. Tanpa adanya tujuan dan usaha untuk mencapainya, tidak ada manusia yang bisa hidup. Atau tidak ada manusia yang bisa disebut hidup yang sebenarnya. Kenapa sih tadi ada pendidikan serumit itu konsepnya, senjelimet itu? Ya karena kita hidup di dunia ini pasti punya tujuan. Tidak ada orang yang tidak punya tujuan. Kalau kalian tidak punya tujuan, apa kalian bisa hidup dengan sungguh-sungguh melakukan sesuatu? Kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh itu karena kita tahu tujuannya. Kalau kita tidak punya tujuan, apa bisa kita menyebut diri kita sukses? Bukankah sukses itu ketika kita bisa mewujudkan tujuan kita, ketika kita bisa mencapai tujuan kita? Apa bisa kita menyebut diri kita maju atau terbelakang atau mundur kalau kita tidak punya tujuan? Maju itu kan berarti semakin dekat dengan tujuan. Mundur berarti semakin jauh dari tujuan. Jadi tujuan itu kunci. Kalau kita tidak punya tujuan, lah terus hidup ini kita jalani untuk apa? Kata-kata untuk itu sendiri ya arahnya mesti tujuan. Pak, saya itu mengalir saja, Pak, gitu kan. Loh, mengalir itu kan mesti ada arahnya. Mungkin kamu tidak sadar, sebenarnya ketika kamu mengalir saja, kamu sedang menyerahkan arusmu pada orang lain. Berarti mungkin tujuanmu adalah mendapat validasi dari orang lain. Jadi coba ya, sekarang masing-masing harus tanya dirinya, tujuan hidupku apa? Targetmu apa? Cita-citamu apa? Kemudian yang kedua, some effort to reach it. Usaha untuk mencapainya. Tapi sepenting itu pun tujuan, lah kalau kita tidak berusaha untuk mencapainya, buat apa? Jadi hidup itu sebenarnya tentang menetapkan tujuan dan berusaha mencapainya. Itu baru disebut hidup. Baik, ini quotes pertama ya. Ini nanti dihubungkan dengan pendidikan. Berarti ya manusia itu butuh pendidikan demi mewujudkan tujuan-tujuannya. Tadi saya sebut kita itu paket potensi yang tidak akan aktual tanpa upaya-upaya mewujudkannya. Pendidikan salah satu di antara upaya itu. Oke, quotes pertama. Quotes kedua. The self is not something ready-made, but something in continuous formation through choice of action. Diri bukan sesuatu yang sudah jadi, tetapi sesuatu yang terus terbentuk melalui pilihan tindakan kita. Ini pandangan seperti ini populer di kelompok filosof eksistensialis. Bahwa kita itu tergantung bagaimana kita memanifestasikan diri kita melalui pilihan-pilihan hidup kita. Seperti saya bilang tadi, kita itu mau apa saja bisa. Kita mau jahat bisa, mau baik bisa, mau beriman bisa, mau kufur bisa. Maka seperti apa kita tergantung pilihan kita. Jadi tidak ada, Pak, aslinya saya itu jujur loh Pak, cuma ya belakangan ini aja sering bohong misalnya gitu ya. Ya tidak ada aslinya. Begitu pilihanmu milih bohong lagi, berarti hakikat dirimu adalah seorang pembohong. Karena kamu itu
Jujur bisa, bohong bisa, tapi kamu milih bohong terus ya berarti sekarang kamu sedang membentuk dirimu, mengaktualkan versi pembohong dari dirimu. Rajin bisa, males kamu bisa. Maka jangan salahkan, wah itu mungkin saya takdirnya males ini Pak. Enggak, kamu rajin bisa kok. Tapi kamu milih males dan akhirnya ya nasibmu terbentuk seperti itu. Jadi kita itu bukan paket yang sudah jadi, tetapi sesuatu yang terbentuk melalui pilihan-pilihan diri kita. Jadi berarti seperti apapun diri kalian sekarang, itu hasil pilihan-pilihanmu kemarin. Kenapa kamu sekarang mudah gelisah? Iya Pak, karena saya bla bla. Itu pasti pilihan-pilihanmu kemarin yang membuatmu gelisah. Kamu sekarang cerah ya, gembira ya. Itu pasti karena pilihan-pilihan kamu kemarin pas, sehingga sekarang kamu gembira. Sekarang kamu evaluasi ya setelah ini dirimu. Coba direfleksi. Pilihan-pilihanku kemarin apa saja sih? Kok rasanya sekarang hidup ini hampa? Kok rasanya sekarang sering depresi, sering stres saya Pak? Coba, mungkin ada pilihan-pilihan yang keliru, yang tidak pas. Mungkin tidak sesuai panggilan jiwamu, mungkin kontradiksi dengan cita-citamu, mungkin apa dan lain sebagainya. Baik, lanjut. Nah, kalau ini kebahagiaan. To find out what one is fitted to do and to secure an opportunity to do it is the key to happiness. Menemukan apa yang tepat untuk dilakukan dan mengamankan kesempatan untuk melakukannya adalah kunci menuju kebahagiaan. Kalau kalian tahu, misalnya, serius belajar adalah yang paling tepat kamu lakukan saat ini, kemudian kamu sediakan waktu, kesempatan untuk serius belajar, jalanmu menuju bahagia sudah dimulai. Jadi, kalian tahu kok sebenarnya apa yang harus kalian lakukan, apa yang jangan kalian lakukan. Apa yang kamu jauhi saja kalian sudah tahu. Tinggal mendorong dirimu untuk menyediakan waktu dan kesempatan melakukan apa yang harus dilakukan. Karena kalau tidak, ya kalian mungkin akan sering ketemu penyesalan demi penyesalan. Biasanya terus muncul logika coba-coba. Logika coba-coba itu, coba dulu saya lebih serius sedikit. Coba dulu saya lebih tekun sedikit. Coba dulu saya agak pemberani. Coba dulu. Kamu akan begitu. Jadi ketika kamu tahu ada ini harus saya lakukan, tapi terus kamu buang-buang waktu untuk melakukannya, itu alamat kamu sedang menjauhi kebahagiaan. Kalau kamu tahu bahwa saya harus belajar sekarang dan kamu belajar, itu jalan menuju kebahagiaan sudah dekat. Pak, ini saya harus nulis ini sekarang, karena kalau tidak saya tulis sekarang tidak selesai waktu deadline-nya. Itu kamu mulai sekarang aman. Tapi begitu kamu menunda, membuang waktu untuk melakukan dan membuang kesempatan melakukannya, ya kamu sedang mengundang kesedihanmu sendiri. Oke ya. Kalau kamu tahu, wah saatnya ini harus saya nembak Pak. Kalau enggak keduluan yang lain. Terus kamu tunda-tunda, dan keduluan yang lain bener, ojo nangis. Iya, kalau bahasanya wayang itu ada kalimat yang saya suka itu, ojo takok dosa. Ojo takok dosa itu sama kayak ojo nangis tadi. Wong tadi sudah diberi kesempatan. Wong tadi sudah tahu ada momen bagus. Kamu lewatkan begitu saja ya. Rasa dhewe sekarang. Kan itu kasarnya. Maka
Ayo ya, ini kemampuan mengontrol diri, kemampuan mengendalikan diri. Kadang-kadang kita itu tertipu ingin nyari enaknya saja, nyamannya saja. Terus tiba-tiba kita kaget, semuanya kok deadline, kok banyak yang terlepas. Itu sebenarnya kita sendiri. Oke, ini pegangan untuk kalian dari John Dewey. Ini nyinggung saya. Kayak tadi ya, batu asa. Ini batu asa versinya John Dewey. Just as flower, which seems beautiful and has color but no perfume, so are the fruitless words of the man who speaks them but does them not. Seperti bunga yang tampak indah dan berwarna tetapi tidak harum. Begitu pula kata-kata yang diucapkan orang yang tidak melakukannya. Ya, sejak awal sampai akhir tadi saya tidak tahu bisa dihitung berapa banyak kata-kata indah. Tapi berapa yang nanti kita lakukan atau tidak menentukan sejauh mana bunga tadi harum, sejauh mana kata-kata tadi berguna. Tadi ya, ini kan beliau mazhabnya pragmatis. Jadi benar salahnya sesuatu tergantung manfaatnya, tergantung gunanya. Buat apa tulisanmu tebal-tebal kalau berhenti di perpustakaan saja akhirnya? Tidak ada manfaatnya keluar. Buat apa kamu bikin konten tiap hari kalau hanya AdSense saja yang kamu cari? Bukan kemanfaatan praktisnya. Itu sederhananya itu sih. Jadi seperti bunga yang indah, warna-warninya luar biasa, tapi tidak ada baunya. Tidak ada baunya itu tidak ada manfaatnya, tidak ada efeknya ke pengalaman kita sehari-hari. Dan ayo dimulai hidup yang satu level lebih tinggi, yaitu hidup yang meaningful, hidup yang bermanfaat. Jadi kehadiran kita itu ada gunanya. Allah menghadirkan kita, itu ada manfaatnya, ada gunanya. Tidak sekedar kita lahir, cengenges-cengenges terus mati. Tapi ada manfaat yang kita berikan ke sekeliling kita. Ini di antara maksud dari quotes-nya John Dewey ini.